Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Wa minha al-munada. Wa minha al-munada. Masih di bab maf'ul terus kaituna intinya babnya dipisah tuh. Maf'ul bi minha al-munada. Kata dia coba dia. Jangan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha lan iku tetap setengah saking mawadi. Itu lanjutan dari maf'ul bih, amil-amil yang jawaz dan wujub. Jawaz dan wujub, ada yang wajib tersimpan dan ada yang jawaz. Di antara yang jawaz wujuban fi mawadi'a minha babul istighol wa minha al-munada. Wa minha lan iku tetap setengah saking mawadi al-munada utawi munada. Nahwu ya Abdallah, utawi contoh iku saumpamane lafaz ya Abdallah, he kaulane Allah. Fa inna aslah, mongko sak temene asale ya Abdallah iku ad'u Abdallah. Lafaz ad'u Abdallah, ad'u ngundang sapa ingsun Abdallahi ing Abdullah. Fa hudhifa mongko den buang opo al-fi'lu fi'il wa uniba lan den genti opo al-ya opo ya anhu saking fi'il. Wal munada lan utawi munada iku khamsatu anwa'in ana 5 pira-pira werna. Al mufradul alamu rupane munada mufrad alam. Wan nakiratul maksudatu lan munada nakirah maksudah, nakirah kang den sejuk. Wan nakiratu ghairul maksudati lan munada nakirah ghairul maksudah kang ora den sejuk. Wal mudhaf lan munada mudhaf wal musyabbahu
bil mudhofi lan munada musyabbah bil mudhof wal musyabbahu kang den serupakake bil mudhofi kelawan mudhof. Fa ammal mufradul alam mongko anapun utawi munada mufrad alam wan nakiratul maksudatu lan munada nakirah maksudah fayubnayani mongko iku den mabniake opo al alam wan nakiratul maksudah alama ingatase barang yurfa'ani kang den rofaake opo alam wan nakirah maksudah bihi kelawan ma fi halil i'rabi ing dalam tingkah i'rab. Fayubnayani mongko den mabniake opo al alamu wan nakiratul maksudatu ala dhammi ing atase dhammah. In kana lamun ono opo al alam wan nakiratul maksudah iku mufradaini mufrad karone nahwu ya zaidu utawi contoh iku saumpamane lafad ya zaidu he zaid wa ya rajulu lan lafad ya rajulu he wong lanang au jam'a taksirin utawa jamak taksir nahwu ya zuyudu wa ya rijal utawi contoh iku saumpamane lafad ya zuyudu wa ya rijal ya zuyudu he piro-piro zaid wa ya rijalu he piro-piro wong lanang au jam'a muannasin saliman utawa jama muannas salim jama muannas saliman kang selamat nahwu ya muslimatu utawi contoh iku saumpamane lafad ya muslimatu he piro-piro wong muslim wadon au murakkaban masjiyan utawa tarkib masjid nahwu ya mahdi karim utawi contoh iku saumpamane lafad ya mahdi karim he mahdi karim fayubnayani mongko den mabniake opo wayubnayani lan den mabniake opo al alam wan nakiratul maksudah alal alifi ing atase alif fit tasniyati ing dalem isim tasniyah nahwu ya zaidani utawi contoh iku saumpamane lafad ya zaidani he zaid loro wa ya rajulani lan ya rajulani he wong lanang loro wa alal wawi lan ing atase wawu fil jam'i ing dalem jamak nahwu ya zaiduna utawi contoh iku saumpamane lafad ya zaiduna he piro-piro zaid wassalah satu lan utawi kang telu wassalah satu lan utawi kang telu al baqiyatu kang keri atau kang kene iku mansubatun dena sobake la ghairu ora sakliyane mansubah ya ta wa minha al munada ya wahia lan utawi asala satul baqiyatu iku an nakiratu isim nakirah ghairul maksudati kang ora den sejo nakirah ghair maksudah ka qaulil a'ma kaya ucapane wong buta rupane ucapan ya rajulan khud biyadi ya rajulan he wong lanang khud ngalapo sapa sira biyadi kelawan tangan ingsun wal mudhofu lan munada mudhof nahwu ya abdallahi utawi contoh iku saumpamane lafaz ya abdallahi he kawulane Allah wal musyabbahu lan kang den serupakake bil mudhofi kelawan mudhof nahwu ya hasanan wajhuhu utawi contoh iku saumpamane lafaz ya hasanan wajhuhu ya hasanan he wong kang bagus opo wajhuhu wajahe hasan wa ya tali'an jabalan lan lafad ya tali'an jabalan ya tali'an he wong kang munggah jabalan ing gunung
waya rahiman bil ibadi lan lafad ya rahiman bil ibadi. Wong kang welas bil ibadi kelawan piro-piro kawula. Zat kang welas kelawan piro-piro kawula. Wa qad taqaddama lan temen-temen wis dingin fi babila ing dalem babla allati kang linafil jinsi kedue ngenafiake jenis. Opo bayanul musabbahi, itu fa'il dari taqaddama itu bayan. Opo bayanul musabbahi mertelaake musabbah kang diserupaake bil mudhofi kelawan mudhof. Wa bayanul muradi lan nerangake kang den sejo bil mufradi kelawan mufrad fi hadzal babi ing dalem ikilah bab. Wallahu lan utawi Allah iku a'lamu zat kang luwih mudane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha sareng eta tetep setengah tina mawadi. Nah mawadina kembali ke mana teh? Wa wujuban fi mawadi'a. Fi mawadi'a. Al munada ari munada. Nahwu ya Abdallahi ari contoh ikta saumpamana lafad ya Abdallahi. Hei kaulana Allah. Fa inna aslam mangka saknyanyana atau karena saknyanyana asalna ya Abdallah. Ad'u Abdallahi eta lafad ad'u Abdallahi. Ad'u ngagero kaula Abdallahi ka kaulana Allah. Fahudifa mangka dipiceun naon al fi'lu fi'il wa uniba sarang diganti atau dijieun ganti naon al ya'u huruf ya anhu tina fi'il wal munada sarang ari munada khamsatu anwa'in eta aya 5 pirang-pirang warna. Al mufradul alamu nyatana munada mufrad alam. Wan nakiratul maksudatu sareng munada nakirah maksudah. Wan nakiratu ghairul maksudati sareng nakirah ghairul maksudah. Wal mudhafu sareng munada mudhaf. Wal musyabbahu sareng anu disarupakeun bil mudhafi kalawan mudhaf. Fa ammal mufradul alam mangka anapun ari munada mufrad alam. Wan nakiratul maksudatu sareng munada nakirah maksudah. Fayubnayani mangka eta dimabnikeun itu alam wan nakirah maksudah alama kana perkara yurfa'ani anu dirofakkeun ieu alam wan nakirah maksudah bihi kalawan ma fi halil i'rabi dina tingkah i'rab. Fayubnayani mangka dimabnikeun ieu alam wan nakiratul maksudah ala dhammi kana dhammah in kana lamun aya ieu alam wan nakirah maksudah mufradaini eta isi mufrad duanana nahwu ya zaidu ari contoh eta saumpama lafad ya zaidu he zaid. Wa ya rajulu sareng lafad ya rajulu he lalaki. Au jam'a taksirin atawa jamak taksir. Nahwu ya zuyudu ari contoh teh saumpama lafad ya zuyudu he pirang-pirang zaid. Wa ya rijalu sareng lafad ya rijalu he pirang-pirang lalaki. Au jam'a muannasin atawa jamak muannas saliman anu salim anu salamet. Nahwu ya muslimatu ari contoh teh saumpama lafaz ya muslimatu he pirang-pirang muslimah. Au murakkaban masjiyan atawa tarkib masjid. Nahwu ya ma'di karim ari contoh teh saumpama lafaz ya ma'di karim he ma'di karim. Wa yubnayani sarang dimabnikeun ieu alam wan nakirah maksudah alal alifi kana alif fit tasniyati dina isim tasniyah. Nahwu ya zaidani ari contoh eta saumpama lafad ya zaidani he dua zaid. Wa ya rajulani sareng lafad ya rajulani
he dua lalaki. Wa alal wawi sareng mabni kana wawu fil jam'i dina jamak mudzakkar. Nahu ya zaiduna ari contoh ta saumpama lafaz ya zaiduna he pirang-pirang zaid. Wasala satu sareng hari anu tilu al baqiyatu anu seje atau anu sesana mansubatun eta dinasobkeun la ghairu henteu salian mansubah. Wahia sareng hari as-salah satul baqiyatu an-nakiratu eta isim nakirah ghairul maksudati anu henteu dimaksud teu disejak atau nakirah ghair maksudah. Ka qaulil a'ma saperti ucapana jalma lolong. Ya rajulan khudh biyadi nyatana ucapan ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan he lalaki khudh cokot biyadi kalawan dengan kaula. Cokot ku anjeun biyadi dengan kaula. Wal mudhof sareng mudhof munada mudhof nahwu ya Abdallahi ari contoh teh saumpama lafaz ya Abdallahi he kaulana Allah. Wal musyabbahu bil mudhofi sareng munada musyabbah bil mudhof anu disarupahkeun kalawan mudhof. Nahwu ya hasanan wajhuhu ari contoh eta saumpama lafaz ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan he jalma anu bagus. Naon wajhuhu wajahna ieu hasan. Wa ya tali'an jabalan sareng lafaz ya tali'an jabalan. Ya tali'an he jalma anu munggah anu naik jabalan ka gunung. Wa ya rahiman bil ibadi sareng lafaz ya rahiman bil ibadi. Ya rahiman he zat anu mikaulas bil ibadi kalawan pirang-pirang hamba. Pirang-pirang kaula. Wa qad taqaddama sareng teman-teman geus ti heula fi babila dina babna huruf la allati linafil jinsi anu pikeun nganapikeun jinis. Naon bayanul musyabbahi martelakeun anu disarupakeun bil mudhofi kalawan mudhof. Wa bayanul muradi sareng martelakeun anu dimaksud bil mufradi kalawan munada mufrad fi hadzal babi dina ieu bab. Wallahu sareng ari Gusti Allah a'lamu eta zat anu langkung uningan. Sok dibaca heula. Bismillahirrahmanirrahim.
yasan wajhahu wa yatawli al-jabal ya yasan wajhana wajhana ya hasan ya hasan menghaluskan wajah karena itu hasan ya tawli al-jabal munggah jabal ke gunung ya rahimahil Muhammad bihi badat al-Muhammad wa taqala menyintihi bila mata sila fi barbi ladina qabla allati nabi bibaini wa syamla bil mutab wa baini maqadu bil mutab fi hadi babini wa huwa jabal Allah As. Ya. Jadi ini bab tentang munada. Di sini dijelaskan bahwa munada itu masih bagian dari maf'ul bih. Sama seperti istighol itu juga bagian dari maf'ul bih. Alasan kenapa istighol di situ. Kemudian bahasan munada termasuk kepada isim yang dinasubkan karena keduanya adalah bagian dari maf'ul bih. Itu dilihat di penjelasan sebelumnya. Di sini kenapa ada minha? Itu adalah lanjutan dari tuh sebelum istighol, sebelum minha babul istighol di atasnya. Wa minhu ma udmira amiluhu jawazan wa wujuban fi mawadhi'a. Ayat. Wa minhu ma udmira amiluhu jawazan nahwu qalu khairan wa wujuban fi mawadhi'a. Ini menjelaskan bahwa maf'ul bih ada yang amilnya itu disimpan dan disimpannya itu ada yang hukumnya jawaz boleh dan ada yang wajib ya. Ada yang jawaz, ada yang wajib. Amil dari maf'ul bih itu terkadang disimpan. Jadi amilnya mudmar disimpan. Yang pertama menyimpan amil maf'ul bih. Yang pertama ada yang jawaz dan yang kedua ada wujub. Ini mengulang lagi bahasa sebelumnya, isi udah lupa. Nah, yang jawaz itu di sini contohnya qalu khairan. Contoh seperti lafaz qalu khairan. Nah, di sini ada khairon. Khairon ini maf'ul bih. Dengan bahasan tentang amil, makmul dan amal. Amil itu kan berarti yang memerintahkan, yang mempengaruhi suatu kata sehingga dia berirob sesuatu, memiliki irob. Seperti maf'ul bih. Maf'ul bih itu amilnya apa? Fi'il. Fa'il amilnya apa? Fi'il, kan? Artinya maf'ul bih diperintahkan nasab oleh fi'ilnya. Fa'il diperintahkan rafa oleh fi'ilnya. Berarti amil dari khairon mana? Fi'ilnya kan? Tetapi fi'ilnya bukan qalu. Tapi di situ fi'ilnya yang menjadi amilnya itu tersimpan. Ini kan dalam ayat Al-Qur'an qalu khairon, ini penggalan dari ayat 4. Wa qila lil ladzina taqaw wakila lilladzina wakila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu
khairon. Nah, ini kan qalu khairon ini adalah lanjutan dari ayat ini. Wakila, dan dikatakan lilladzina, kepada orang-orang ittaqau, yang mereka ini bertakwa, dikatakan seperti fa'il dari kila, madza, apa, anzala, yang telah menurunkan rabbukum, Tuhan kalian. Qalu, mereka menjawab, khairon, kebaikan. Artinya di sini khairon ini adalah maf'ul dari anzala yang tersimpan atau yang dibuat. Karena hakikatnya di sini kan dari konteksnya dikatakan apa yang kepada orang-orang yang bertakwa, maka anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian. Mereka menjawab qalu khairon. Ini aslinya adalah qalu anzala khairon. Jadi Allah telah menurunkan khairon, kebagusan. Makanya di sini amil dari khair ini adalah lafaz anzala yang dibuat atau idman, mudman yang tersimpan. Makanya di sini disebut amil maf'ul bih yang jawab, yang idmannya itu disimpan itu boleh. Jadi di sini boleh kan, boleh dijawab anzala rabbuna khairon misalkan, atau anzala khairon. Tapi boleh juga tidak usah disebut lagi, langsung qalu khairon. Jadi dimaksud dengan amil yang boleh tersimpan, yang jawab. Kemudian ada yang wujub, dia wajib menyimpan amil dari maf'ul bihnya. Dia tidak boleh ditampilkan, tidak boleh disebutkan. Dia wajib. Di antaranya minha, kan? Minha al-istighol, minha al-munada. Di antara yang wajib itu, yang wajib tersimpan amil maf'ul bihnya adalah istighol dan munada. Nah, contoh istighol seperti Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Ini kan Zaidan ini menjadi maf'ul bih. Dari mana? Yaitu dari fiil yang tersimpan. Nah, dari mana kita tahunya di sini ada fiil? Dilihat dari yufassir ma ba'dahu, dan dijelaskan oleh lafaz yang terletak setelah maf'ul bihnya. Maka di sini Zaidan idribhu asalnya adalah idrib Zaidan idribhu. Ini bahasan istighol yang kemarin. Itu nanti bisa kalau nggak salah waktu itu di live kan nggak pas ngaji istighol. Nanti dicek lagi aja di situ bahasannya. Karena kita mau masuk ke bahasan munada. Nah, sekarang munada juga termasuk, dia adalah isim, adalah maf'ul bih dari amil yang tersimpan atau yang dibuat amilnya. Amilnya mudman. Makanya di situ dicontohkan wa minha dan di antara mawadi. Jadi mawadi di situ adalah wujuban fi mawadi'ah kan? Wa wujuban fi mawadi'ah. Mawadi di antara mawadi, tempat-tempat yang wajib menyimpan amil itu adalah al-munada. Contohnya nahwu ya Abdallah, seperti lafaz ya Abdallah. Fa inna aslahu karena sesungguhnya asalnya Abdullah itu adalah ada Allah. Jadi ketika kita lihat munada, misalkan lafaznya ya Abdallah, ya ini adalah huruf harfun nida.
nida. Abdanya ini menjadi munada. Jadi munada itu yang terletak setelah huruf nida. Di sini ya Abdallah asalnya adalah Adamu Abdallah. Adamu Abdallah. Adamu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anak. Ini fa'il. Tuh dhamir anak. Ini menjadi apa abda? Jadi Maf'ul bi. Makanya ya Abdallahi ini sama dengan Adamu Abdallahi. Jadi pada dasarnya ya Abdallah adalah fi'il, ada fi'ilnya tetapi diganti dengan huruf ya. Gitu. Makanya semua huruf nida, misalkan ya Rasulullah, ya Hamdanu, ya Zaidu, nah itu semuanya adalah asalnya dari fi'il ada'u. Ada'u bisa guna di fi'il. Pokoknya yang maknanya aku memanggil Abdullah kepada Abdullah. Fakhudhifa maka dibuang al fi'lu fi'il wa unibaya anhu dari fi'il dan digantikan ya anhu sebagai pengganti fi'ilnya. Jadi itu kan tadi ya Abdallahi asalnya adu Abdallahi, fi'ilnya dibuang, adunya diganti dengan ya dengan huruf nidanya. Makanya Abdallah munada ini adalah maf'ul bih yang amilnya dibuang atau tersimpan. Karena Abdallah kan menjadi maf'ul bih. Amil dari maf'ul bih apa? Amilnya apa dari maf'ul bih? Fi'il itu. Itu bisa dipahami ya. Jadi konsepnya seperti itu. Pokoknya yang dimaksud dari isim yang dinasobkan di sini maf'ul bih ada yang wajib amilnya dibuang munada dan istighol, dan untuk munada contohnya seperti ini. Nah, ini boleh dipotong dulu ya bawa HP mah, nanti mau dihapus. Dipotong dulu, nanti ditulis ya. Ini sekarang dipahami dulu. Kemudian di sini pembagian munadanya. Wal munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Al mufradul alamu munada mufrad alam. Munada mufrad alam. Apa yang dimaksud munada mufrad alam? Munada mufrad ini artinya itu dia bukan munada yang mudhof, bukan munada syibeh mudhof. Ma laisa mudhofan wala musyabbahan bil mudhof. Ini yang dimaksud dengan mufrad di sini. Bukan berarti isi mufrad ya. Yang dimaksud mufrad di sini adalah ma laisa mudhofan wala musyabbahan bil mudhof. Jadi sama kalau dalam bahasan khobar, apa yang dimaksud khobar mufrad? Yaitu ma laisa jumlatan wala musabbahan bil jumlah atau sabihal jumlah atau sibhal jumlah. Itu yang bukan khobar jumlah dan bukan khobar sibih jumlah. Berarti dia khobar mufrad, tapi bukan berarti isi mufrad kan? Kemudian wal musabbahu bil mudhaf. Wan nakiratul maksudatu dan nakiroh maksudah. Nanti dijelaskan sekalian dalam contohnya ya, apa itu bedanya nakiroh maksudah dan nakiroh ghairul maksudah. Wal mudhafu kemudian ada munada mudhaf, wal musabbahu bil mudhaf dan munada musabbah bil mudhaf atau syabihan bil mudhaf atau syibhal mudhaf. Jadi ada 5 macam. Ini udah ditulis, udah dipotong, dihapus.
Al-munada khamsatu anwa'in. Khamsatu anwa'in. Ngerti bahasa adat maklumnya. Dan maklum. Khamsatu adat anwa'nya maklum. Karena maklumnya ini mufradnya mudzakkar, namun kan makanya adanya muannas pakai ta. Satu salah satu di kategori musyarraf fi al-lima ahadu mudzakkar. Yang pertama munada apa? Al mufradul alam. Al mufradul alam. Yang kedua an-nakiratu al maqsudatu. Yang ketiga an-nakirah ghairu maksudah. Yang ketiga al-mudhaf. Dan yang keempat, yang kelima musyabbah. Al-musyabbah bil mudhaf. Jadi bahasan pembagian ini cuma segini aja. Ada mufrad alam, kemudian nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, munada mudhaf, musyabbah bil mudhaf. Yang pertama di situ al mufradul alam. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu. Berarti di sini hukum dari mufrad alam dan nakirah maksudah itu adalah fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halil i'rabi. Fayubnayani, maka keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah ini dimabnikan ala ma yurfa'ani bihi kepada tanda i'rab rafa'nya. Jadi kepada tanda i'rab yurfa'ani yang dirafa'kan bihi dengannya fi halil i'rabi pada saat i'rab. Contoh seperti isim mufrad, rafa'nya dengan apa? Dhamma. Berarti dia mabni dhamma. Musanna, rafa'nya dengan apa? Alif. Berarti mabni alif. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw. Berarti mabni ya dengan waw. Itu yang dimaksud dengan yubnayani alama yurfa'ani bihi. Itu contoh al-mufradul alamu. Fayubnayani ala dhammi, maka di domah dimabnikan kepada domah. Yang mana yang dimabnikan kepada domah? Berarti kan di sini dibagi lagi kan. Ada yang mabninya mabni domah, ada yang mabni alif, ada yang mabni waw. Yang mabni domah apa saja? Yang tanda rafa'nya dengan domah, yaitu di situ isim mufrad. Nah, di situ disebutkan in kana mufradaini, kalau keduanya isim mufrad. Contoh yang isim mufrad. Pertama, misalkan yang mabni dhamma. Contoh isim mufrad ya Zaidu. Tidak boleh dibaca ya Zaidan. Kenapa? Karena Zaid adalah al-mufradul alam. Dia adalah mufrad dan dia berupa isim alam. Al-mufradul alam. Karena dia kenapa disebut mufrad? Ingat, mufrad di sini apa maksudnya? Ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Ya, ini bukan mudhof dan bukan syibih mudhof. Ya, berbeda dengan Zaid ini. Kalau Zaid ini isim mufrad atau ya rajulu. Nah, ya rajul. Ini kita tahu bacanya ya rajulu. Kenapa? Alasannya karena munadanya rajul ini adalah munada mufrad.
Paham ya, munada mufrad ya. Kemudian termasuk au jam'an taksirin atau berupa jamak taksir. Berarti sama jamak taksir juga. Jamak taksir tanda rofanya dengan apa? Dengan doma, berarti mabni doma. Gitu. Contoh di situ ya zuyudu, wahai Zaid Zaid, wa ya rijalu, wahai para laki-laki. Bukan jamak taksir. Kemudian jamu muannas salim, rofanya dengan apa? Rofanya jamu muannas salim wa ammad dhammatu fatakunu alamatan lir rafi fi sabar mawadi'ah fi arba'ati mawadi'ah fil ismil mufradi, itu isim mufrad ya dengan dhamma rofanya, wa jam'in taksiri, kedua jamak taksir rofanya dengan dhamma, wa jam'in muannatsis salimi, berarti yang ketiga jamak muannas salim. Yang terakhir wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil di akhirih. Ya, berarti kalau isim itu cuma 3, isim mufrad, jamak taksir dan jamak salim. Itu semuanya yang tanda rofanya dengan dhamma berarti mabni dhamma. Kemudian di sini ditambah lagi au murakkaban masjiyan atau murakkab masji, tarkib masji. Tarkib masji itu adalah satu kalimat yang tersusun dari 2. Lalu contoh di sini kan contohnya ya mahdi karim. Ya mahdi karim. Nah, mahdi karibu ini tersusun dari 2 kata, yaitu mahdi dan karim. Tetapi disatukan menjadi satu nama. Seperti Hadramaut. Hadramaut itu kan dari hadoro dan maut, tetapi disatukan menjadi satu nama Hadramaut. Bahasa Indonesia bersuka bumi. Itu asal dari suka dan bumi. Jadi suka bumi. Jadi artinya susunan dari 2 kata. Makanya masjid itu campur. Tarkib masjid itu tercampur dari 2 kata atau lebih. Nah, di sini mahdi karib termasuk dari tarkib masjid. Seperti ba'labak, mahdi karib. Ini termasuk tarkib masjid. Makanya di sini tarkib masjid dia termasuk juga mufrad mutlaq. Karena ini kan bukan susunan idhofah kan? Bukan mudhof dan bukan sibeh mudhof, tapi tarkib masjid. Bukan tarkib idhofi. Nah, di sini juga sama, tanda rofanya dengan dhamma. Ini mabni dhamma. Kemudian wayubnayani alal alifi, dan dimabnikan alif, mabni alif fitasnya pada isim tasniah. Karena isim tasniah tanda rofanya dengan apa? Dengan alif. Contohnya ya zaidani. Zaidani berarti menjadi munada. Di situ munada. Munada itu i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan ya zaidani, tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa? Karena isim tasniah. Ya rajulani juga sama. Wa alal wawi, dan dimabnikan kepada wawu fil jami pada jamak mudzakkar. Contohnya ya zaiduna. Ya zaiduna di situ zaiduna nasab ya. Zaiduna di situ i'rabnya apa? Nasab. Nah, kan di sini yubna ini alam yang bihi. Nah, munada kan. Munada itu dia nasab. Tetapi dia mabni. Dia mabninya mabni i'rab rafa'nya, tetapi fi mahali nasbin. Mahanya maha nasab karena menjadi munada. Tapi tahu sebenarnya zaidun. Ini nasab sebenarnya. Terus kenapa ini dibaca dhamma? Karena mabni. Gitu. Bukan karena ya rafa, tapi karena mabni. Mabninya mabni apa? Mabni dengan tanda rafa'nya. Bisa dipahami enggak? Kenapa dia dibaca rafa, dibaca dhamma? Ini kan yang dhamma itu rafa kan? Tetapi dia mahanya maha nasab. Kenapa mahanya nasab? Karena dia berada pada kedudukan munada. Munada itu kan ingat tadi
Apa takdirnya munadah itu? Misalkan ya Zaidu sama dengan wahai aku sama dengan ad'u Zaid. Ad'u Zaidan. Ad'u Zaidan kan itu bukan dengan munadah. Ad'u Zaidan. Wah itu dipahami bahwa di sini walaupun dia dibaca Zaidu, tetapi mahalnya mahal nasob karena munadah itu nasob. Ini jarod juga nasob. Terus kenapa dengan dhamma? Karena dia mabni dhamma. Kenapa mabni dhamma? Karena munadah itu munadah mufrad alam. Mufrad alam mabninya dimabnikan kepada tanda rafa'nya. Yurfa'ani alama yubnayani alama yurfa'ani bi atau yubna alama yurfa'u bi. Itu bisa dipahami ya? Ini nasab mudah tapi kuno dibaca dhamma. Nah, itu alasannya tadi. Karena dia mahalnya mahal nasab, mahal itu kan kedudukan. Dia berada di tempat nasab karena munadah itu kan nasab. Karena munadah itu aslinya adalah maf'ul bi. Tetapi karena dia mufrad alam munadahnya, maka tandanya i'rabnya adalah dengan dhammah gitu. Yubnayani ala yarfa'ani bihi. Kemudian wasalah satu nakirah maksudah. Mana di sini nakirah maksudah? Oh itu nakirah maksudah contohnya ya rajul. Nakirah maksudah contohnya ya nah di sini kan ada nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah. Ini rajul ini kan isim nakirah. Isim nakirah. Enggak ada alif lam. Enggak ada alif lam. Kemudian contohnya misalkan ya muslimatu. Ini semuanya nakirah maksudah. Maka karena nakirahnya maksudah tandanya dengan dhamma. Nah untuk perbedaannya apa sekalian kita jelaskan di nakirah ghair maksudah. Wasalah satu baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan sisanya yang 3 ini dinasobkan. Berarti nakirah ghair maksudah mudhof dan musyabah bil mudhof ini dinasobkan. Kalau ini kan tadi apa? Yubnayani ala ma yurfa'ani. Yubnayani ala ma yurfa'ani bi. Dia keduanya dimabnikan kepada dengan tanda rafa'nya. Jadi kalau mufrad alamnya misalkan bukan rajul bukan alam, maksudnya rajul mana kira maksudah. Misalkan ya sujudu. Ya sujudu. Ya sujudu. Nah di sini semuanya yubnayani alama yarfa'ani. Dia dimabnikan dengan tanda rafa'nya. Kalau dia isimnya mufrad berarti rafa'nya dengan dhammah, mabni dhammah. Kalau musanna berarti mabni alif. Nah kemudian itu kan mufrad alam, mufrad nakirah maksudah. Jadi ini harus paham dulu nih mufrad alam dan nakirah maksudah. Kemudian nakirah ghair maksudah di situ. Pokoknya yang 3 ini semuanya dibaca nasab. An-nakiratu ghairul maksudati ka qaulil a'ma, itu seperti ucapannya orang buta. Ya rajulan, hei laki-laki, khud biyadi, pegang tanganku. Jadi bedanya kalau nakirah, artinya kan yang namanya ma'rifat itu kan orangnya sudah tertentu kan, udah pasti gitu yang namanya ma'rifat itu. Nah kalau nakirah itu umum. Misalkan saya berkata ja'a tolibun, telah datang seorang siswa. Siswa yang mana? Ya pokoknya siswa. Dan itu nakirah. Tapi kalau datang ja'a at-tolibu, telah datang seorang siswa, berarti itu artinya saya sudah bermaksud kepada satu orang siswa tertentu. Bisa saja yang dimaksudnya Hamdan, bisa Siti, Winnie gitu kan.
Ini mah tolibat berarti bukan tolib. Hamdan berarti. Ya, tolib. Kalau dalam kalamnya berarti saya sudah bermaksud kepada satu orang. Tapi kalau di situ nakiro berarti saya tidak bermaksud kepada satu orang tertentu. Pokoknya yang penting satu orang siswa. Arek si A, si B, si C, pokoknya satu orang siswa itu nakiro. Nah sekarang bedanya nakiro maksuda dan ghair maksuda. Nakiro maksuda artinya kan di sini digunakan untuk memanggil seorang laki-laki tertentu. Jadi nakiro tetapi sudah tertentu, sudah dimaksud. Misalkan saya memanggil seorang laki-laki, saya nggak tahu namanya. Hei Ujan, Adil, hei Ujan, hei laki-laki, ya rojul. Tapi saya sedang bermaksud kepada satu orang, maka itu disebut nakiro maksuda. Nah kalau nakiro maksuda, munadanya di sini dibaca mabni ya, mabni doma. Kemudian kalau nakirohnya ghair maksuda, di sini dikatakan kaqaulil a'ma, seperti ucapannya orang buta. Orang buta ketika mau minta tolong pegangin tangan. Dia tahu orang buta itu sekitar dia itu ada laki-laki. Kemudian dia bilang, ya rojulan khud biyadi, wahai seorang laki-laki, khud biyadi, pegang tanganku. Kan orang buta nggak bisa menentukan laki-lakinya si A, si B atau si C. Artinya dia tidak bermaksud kepada laki-laki tertentu, tetapi laki-laki yang manapun. Makanya ya rojulan khud biyadi. Paham sampai sini nggak perbedaan? Nakirah maksudah dan ghair maksudah. Jadi di situ kalau nakirahnya maksudah berarti tadi yudayani alama yarfa'an bihi, dimabnikan dengan tanda rafa'nya. Kalau nakirah ghair maksudah mansubatun la ghair. Di situ contohnya ya rajulan khud biyadi. Ya rajulan khud biyadi. Maka di sini munadanya mana? Rajul. Ini menjadi munada. I'rabnya apa? I'rabnya nasos. Kan termasuk munada itu isim yang dinasobkan. Tanda nasobnya dengan fathah. Kenapa dia nasob? Karena munadanya nakiro ghairul maksudah. Sampai sini Pak? Alam, nakir maksudah, nakir maksudah Pak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada munada mudhof. Nah, lebih mudah lagi munada mudhof. Yang penting asal paham mudhof ilaih pasti paham. Tinggal dinasobkan. Makanya di sini penjelasannya sedikit. Wal mudhofu nahu ya abdallahi. Karena yang paling mudah. Wal mudhofu contohnya seperti ya abdallahi. Ini kan Abdullah itu susunannya mudhof ilaih. Abdul mudhof, Allahi mudhof ilaih. Karena yang menjadi munadanya adalah mudhof, ini kan ini. Ini kan mudhof. Allahi mudhof ilaih. Karena yang menjadi munadanya adalah mudhof, maka hukumnya adalah nasab, dibaca nasab. Jadi tidak boleh ya Abdullah, ya Abdillah, ini harus ya Abdallah. Ini kan lihatnya harf nida. Harf nida. Contoh yang lain yang sering itu ya Rasulullah. Kita salawatan ini ya Rasulullah. Kemana salawatan itu? Ya Rasulullah. Dan kemana? Oh iya taala barakatul asir Jumat. Salawatan. Dibacanya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Makanya dibaca di situ tidak ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah. Kenapa dibacanya fathah, dibaca nasab? Karena Rasul di sini menjadi munada. Karena kemasukan huruf nida. Kenapa kalau munadanya dibaca nasab? Karena Rasul ini lafaznya menjadi mudhof. Allahi mudhof ilaih. Setiap munada yang berupa mudhof maka harus dibaca nasab. Kalau tadi kan ini kenapa dia dibaca nasab? Karena nakirah ghair maksudah. Kalau ini kenapa dibaca dhamma? Karena nakirah maksudah. Apa yang gampang-gampangnya? Coba buat satu contoh munada mudhof kemana? Ya Habibullah. Ya Habibullah. Udah bisa. Ya Habibullah. Ya Habibullah.
yang menjadi munadanya berupa mudhof. Dan yang terakhir al-musabbahu bil mudhof. Di situ penjelasannya contohnya wal musabbahu bil mudhofi nahu ya hasanan wajhuhu wa ya qali'an jabalan wa ya rahiman bil ibadi. Dan yang terakhir itu adalah musabbah bil mudhof, sama juga dia nasab. Contohnya seperti ya hasanan wajhuhu, ya qali'an jabalan, ya rahiman bil ibad. Itu. Contohnya ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan wajhuhu. Nah, di sini hasanan dia disebut syibh mudhof atau musabbah bil mudhof. Kenapa? Karena dia memiliki kata yang lain ini menjadi pelengkap dari makna hasanah. Makanya di situ jelaskan. Waqad taqaddama fi babila, dan telah lalu pada babla la linafil jinsi, alat linafil jinsi, bayanul musabbah bil mudhof, penjelasan tentang musabbah bil mudhof. Jadi musabbah bil mudhof sudah dijelaskan pada babla. Apa yang dimaksud musabbah bil mudhof? Di situ di babla itu dijelaskan mattasala bihi syai'un min tamami maknahu. Mattasala bihi syai'un min tamami maknahu, yaitu sesuatu yang menempel kepadanya untuk menyempurnakan maknanya. Jadi yang disebut musabbah bil mudhof ini kan, musabbah bil mudhof itu ini ya, hasanan. Ini menjadi musabbah bil mudhof. Mattasala, sesuatu yang menempel kepadanya, ada sesuatu yang menempel kepadanya, syai'un ditamanu, untuk menyempurnakan makna lafaz tersebut. Nah, lafaz hasanah ini kan gak sempurna. Ya hasanan, wahai yang bagus. Yang bagusnya bagus apanya? Makanya dijelaskan hasanan yang bagus, wajhuhu, wajahnya. Maka wajhuhu di sini menjadi fa'il dari hasan. Tapi kita nggak menjelaskan ini ya, ini penjelasan tentang syibh mudhof. Nah, yang menjadi munadanya adalah lafaz hasanannya. Ini disebut musabbah. Ini munada ya. Munada ini yang menjadi musabbah bil mudhof. Jadi ada kata yang seolah-olah menjadi mudhof ilaih, dia menjadi pelengkap dari makna musabbah bil mudhofnya. Ini kan kalau ya hasan orang yang bagus, kan bagusnya bagus apanya gitu. Nah, di sini melengkapi maknanya yang bagus wajahnya, berarti yang ganteng. Ya hasanan wajah. Contoh yang lain, ya qali'an jamalan. Qali'an jabalan. Wahai orang yang naik. Jabalan yang menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari qali. Karena wahai orang yang naik. Naik naon? Naik naon? Naik tangkal, naik taraje, naik ke gunung. Ya qali'an, makanya di sini musyabbah dulu. Kalau satu lagi di sini apa? Ya rahiman. Ya rahiman bil ibad. Ini yang sering kita baca. Wahai Zat yang Maha Pengasih bil ibad, anu Maha minta welas bil ibadi kalawan pirang-pirang hamba. Nah, di sini kan menjadi musyabbah bil mudhof bil ibad, ini adalah pelengkap dari makna rahim. Makanya rahim ini disebut musyabbah bil mudhof. Itu bisa dipahami ya? Pokoknya yang penting pahami dulu mufrad alam apa, nakiro maksudah, nakiro ghair maksudah, mudhof musyabbah bil mudhof. Nah, kalau mufrad alam seperti tadi dan nakiro maksudah ini yubnayani alama yurfa'ani bihi. Dia dimabnikan dengan tanda rofaknya. Kemudian nakiro maksudah, kemudian apa lagi? Mudhof dan syibh mudhof, ini semuanya apa? Mansubatun
itu artinya tidak yang lain. Pokoknya dinasobkan, bukan tidak nasob. Nah, di situ wakon takon dama. Wakon takon dama fi babila alat nafi jinsi bayanul musyabahi bil mudhofi wa bayanul muradi bil mufradi fi hadzal babi. Dan penjelasan dan wa bayanul muradi dan penjelasan yang dimaksud bil mufradi dengan mufrad. Tadi itu al mufrad. Yang dimaksud al mufrad al alam di sini mufradnya bukan hanya isi mufrad tetapi yang dimaksud mufrad apa? Yang bukan mudhof dan bukan sibeh mudhof. Ma laisa mufradan wala syabih fi hadzal babi. Wallahu a'lamu dan Allah itu Maha mengetahui. Nanti di situ ada lanjutannya masih ada munada yang diidhofatkan kepada ya mutakallim. Coba apa saja eta teh dan ada berapa macam-macam teh ulah ningali ka dieu? Oh, Ulah ningali atau ulah ningali ka dieu ulah ningali ka dinya. Belum. Belum. Munada. Aya Munada ada mufrad alam. mufrad alam terus Mufrad alam nakiro maksuda. nakira maksuda. Nakiro maksuda, nakiro ghair maksuda. Nakira maksuda. Mudhof nakiro munada mudhof. Mudhof. Sareng Munada munada sibu mudhof. sibeh mudhof. Terus itu hukumna kumaha? Mufrad alam pembagian kumaha? Mufrad alam sareng mufrad nakiro apa yunayani yurfa'ani bihi. Kalau yarfa'ani bihi. Apa itu maksudnya? Kembali kepada mabni rofanya. Nah, dimabnikan kepada tanda rofanya. Dimabnikan kepada tanda rofanya. Doma kalau Tasnya. Oh, di sana itu. nakiro ghair Gara-gara maksuda. nakiro ghair maksuda munada mudhof sareng sibu mudhof dinasobkan semuanya. Dinasobkan. Mansubatun la ghair. Maksubatun lagu itu. Ini ulah ningali ka dia coba. Ada berapa? Ulah ningali ka dia, ulah ningali ka dinya. Ka itu. Ka itu. Nah, kayaknya ka Siti ningalina. Nah, lain lima teh. Nah, pembagiannya gimana? Hukumnya? Nah, pada tanda rofaknya. Terus? Nah, ya nasob. Nasob. Ya pokoknya siapa Siti? Tahu. Mudhof ilaih. Mudhof. Mudhof. Hah? Mabni dengan tanda rofahnya. Nah, alama yarfa'u bihi. Gimana? I'rabna. Nah, mansubatun lagi roda iin. Nah, lain kali lagi ya. Buka itu tuh. Kena paket tuh. Paket. Terus? Enam dah, alam.
pahamnya. Kemudian ini harus paham mufrad alam itu apa, terus apa lagi? Nakirah maksudnya itu apa? Nakirah maksudnya apa? Mudhaf apa? Disebut mudhaf apa? Karena kalau tadi hafal tapi ini nggak paham, naon mudhaf teh, naon sih yang mudhaf teh? Nanti akan bisa membedakan. Doanya kau bawa alam soal. Nanti sore berarti bagian takrib. Akan takrib. Allah alam soal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi fakina wa fakina wa qawmatin lana fi dinina tawassalna bika alumi tawassalna bika anta zuqana wasi'a wa anta zuqana